Takut pada bendera One Piece. Di tengah gelombang pop culture global yang semakin tak terbendung, sebuah ironi muncul dari negeri yang seharusnya telah dewasa dalam berpikir, takut pada bendera bajak laut One Piece. Sebuah simbol fiksi dari dunia manga dan anime yang telah menghibur jutaan orang di seluruh dunia selama lebih dari 2 dekade, kini malah dipandang dengan kecurigaan berlebihan. Isu ini bermula ketika seorang pemuda di Indonesia mengibarkan bendera bajak laut Straw Hat Pirates, bendera ikonik dari karakter Monkey D. Luffy, di rumahnya atau dalam sebuah acara. Tak lama, media sosial heboh. Bahkan ada aparat atau tokoh masyarakat yang mengaitkan bendera tersebut dengan ancaman terhadap ideologi negara, atau bahkan gerakan separatisme. Sebuah kekeliruan yang menamparkan logika sehat dan mempermalukan intelektualitas publik. Perlu diingat, bendera bajak laut dalam dunia One Piece adalah simbol kebebasan, perlawanan terhadap tirani, dan pencarian mimpi sejati. Dunia One Piece sendiri dibangun di atas kisah perjuangan melawan ketidakadilan global, korupsi dalam pemerintahan dunia, dan perbudakan. Justru jika ditelaah dalam konteks yang lebih dalam, filosofi yang diusung anime ini mendekati nilai-nilai kemanusiaan universal, bukan sekadar petualangan fantasi. Namun, ketika negara atau aparatnya mulai merasa terancam oleh simbol fiksi, muncul pertanyaan besar, siapa sebenarnya yang paranoid? Apakah negara kita begitu rapuh hingga simbol-simbol budaya pop dianggap lebih menakutkan daripada korupsi, intoleransi, atau krisis demokrasi yang nyata? Kasus takut bendera One Piece bukan hanya soal salah paham budaya populer. Ini menunjukkan bagaimana sebagian pihak terlalu cepat menyematkan makna subversif pada segala hal yang tak mereka pahami. Alih-alih menggunakan pendekatan edukatif, justru pendekatan represif dan curiga menjadi kebiasaan. Padahal, tugas negara bukan mencurigai warganya karena selera hiburan, melainkan menjamin bahwa mereka dapat berpikir bebas, berekspresi, dan berkembang secara sehat dalam ekosistem budaya global. Mungkin ini saatnya kita berkaca, apakah kita benar-benar sudah merdeka dalam berpikir? Ataukah kita masih terperangkap dalam ketakutan irasional yang membuat simbol anime dianggap lebih berbahaya daripada ketidakadilan yang nyata? One Piece, seperti banyak karya seni besar, mengajarkan nilai-nilai kebebasan, solidaritas, dan perjuangan atas kebenaran. Jika itu dianggap berbahaya, mungkin kita perlu bertanya, apa sebenarnya yang sedang ditakutkan oleh mereka yang berkuasa? Bendera bajak laut One Piece, simbol kebebasan, perlawanan, dan pencarian mimpi sejati. Di tengah lautan luas dunia fiksi, tak ada simbol yang begitu ikonik sekaligus penuh makna seperti bendera bajak laut dalam dunia One Piece. Sekilas, itu hanyalah gambar tengkorak dengan topi jerami, sederhana, lucu, bahkan terkesan kekanak-kanakan. Namun bagi para penggemar One Piece dan siapapun yang menyelami makna di balik kisahnya, bendera itu adalah lambang perlawanan. Ia mewakili sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar petualangan, kebebasan, penolakan terhadap tirani, dan perjuangan untuk meraih mimpi sejati. Dalam dunia One Piece, bajak laut bukan sekadar perampok laut seperti yang sering digambarkan dalam sejarah dunia nyata. Mereka adalah simbol individu-individu yang menolak tunduk pada kekuasaan yang sewenang-wenang. Mereka memilih menjalani kehidupan dengan cara mereka sendiri, meskipun itu berarti melawan hukum dan sistem dunia yang korup. Dan yang paling utama, mereka berlayar untuk mengejar mimpi. Monkey D. Luffy, protagonis dari serial ini, memimpin kru topi jerami, yang masing-masing anggotanya memiliki impian besar,
menjadi raja bajak laut, menemukan dunia baru, menjadi dokter hebat, menggambar peta dunia, dan sebagainya. Bendera mereka bukan hanya identitas kelompok, tetapi deklarasi kepada dunia bahwa mereka tidak akan tunduk, tidak akan berhenti, dan tidak akan menyerah pada siapapun yang mencoba menghalangi impian mereka. Bahkan dalam cerita, ada adegan-adegan menyentuh ketika bendera bajak laut dijunjung tinggi sebagai simbol harga diri. Dalam satu momen dramatis, Luffy meminta Usopp untuk menggambar ulang bendera musuh hanya agar bisa dihancurkan, karena bagi mereka, menghina bendera berarti menghina impian dan kehormatan. Ironisnya, di dunia nyata, simbol ini kadang disalahpahami. Ada yang menyamakannya dengan tanda pemberontakan atau mengaitkannya dengan kekerasan. Padahal konteks fiksional dan pesan moralnya sangat kuat, bahwa setiap manusia punya hak untuk bermimpi, bahkan jika dunia terus berusaha merampasnya. One Piece mengajarkan bahwa kebebasan bukan anarki, dan bahwa perlawanan bukan berarti destruktif, tetapi bisa berarti berani melawan ketidakadilan dengan cara kita sendiri. Lebih jauh lagi, bendera bajak laut One Piece juga merepresentasikan solidaritas. Di lautan yang keras dan penuh intrik, para kru saling percaya, saling jaga, dan tetap setia pada satu bendera yang mereka bela bersama. Dalam dunia di mana kepercayaan menjadi barang langka, nilai-nilai ini terasa sangat relevan. Di era di mana anak muda kerap dianggap tidak punya arah, Luffy dan krunya justru menjadi panutan, bahwa hidup bukan tentang patuh pada sistem, tetapi tentang memilih jalan hidup yang jujur terhadap hati sendiri. Dan dalam pelayaran itu, bendera bajak laut berkibar bukan sebagai ancaman, tapi sebagai simbol keberanian untuk bermimpi di tengah gelombang kenyataan yang pahit. Jadi, sebelum menghakimi atau mencurigai simbol dalam budaya pop, mungkin sudah waktunya kita belajar lebih dalam, bahwa dari fiksi pun, bisa lahir nilai-nilai yang membebaskan. Memilih jalan hidup yang jujur terhadap hati sendiri. Dalam hidup, tidak sedikit orang yang tumbuh dengan tekanan untuk menjadi seseorang yang diinginkan orang lain. Anak-anak diarahkan untuk mengejar profesi tertentu demi gengsi keluarga. Remaja berlomba-lomba mengejar validasi sosial, takut ketinggalan tren, takut dianggap gagal. Hingga dewasa, banyak yang tetap berjalan di jalur yang bukan miliknya, pekerjaan yang tidak dicintai, pasangan yang tidak sejalan, rutinitas yang terasa seperti penjara. Semua itu demi kata, aman, mapan, dan sesuai ekspektasi. Tapi di balik semua itu, satu pertanyaan mengendap, apakah aku benar-benar hidup sesuai hati sendiri? Memilih jalan hidup yang jujur terhadap hati sendiri bukan perkara mudah. Di tengah dunia yang riuh dengan standar kesuksesan buatan, keberanian untuk mendengarkan suara hati adalah sebuah bentuk perlawanan. Ia menuntut kejujuran paling radikal kepada diri sendiri. Apa yang sebenarnya aku inginkan? Apa yang membuatku merasa hidup, bukan sekadar hidup? Apa yang sanggup aku perjuangkan bahkan ketika tidak ada yang mendukung? Orang-orang yang berani jujur terhadap hatinya adalah mereka yang bersedia tersesat, dihujat, ditertawakan, dan bahkan gagal, asal tidak mengkhianati diri mereka sendiri. Mereka mungkin tidak langsung menemukan tempat yang nyaman, tapi mereka tahu, jalan yang mereka tapaki adalah milik mereka sendiri. Dan di sanalah makna kebebasan sejati tinggal, bukan bebas melakukan apapun, tapi bebas menjadi diri sendiri, utuh. Menjadi jujur terhadap hati bukan berarti egois. Bukan berarti melawan semua saran dan nasihat. Tapi itu berarti berani menimbang semuanya dengan kesadaran, bahwa hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan hanya untuk menyenangkan orang lain,
sementara jiwa sendiri kering dan terabaikan. Kita mungkin bisa menipu dunia, tapi kita tidak pernah bisa menipu rasa sepi yang datang diam-diam saat lampu dipadamkan. Dan jangan salah, mengikuti suara hati pun tidak selalu berarti jalan yang indah. Kadang ia penuh duri dan rintangan. Tapi setiap luka di jalan itu terasa benar, karena itu adalah luka perjuangan, bukan luka penyesalan karena memilih diam. Dan ketika kita sampai di satu titik di mana semua mulai masuk akal, entah sukses atau tidak, kita bisa menengok ke belakang dan berkata dengan lega, ini hidupku. Aku yang memilihnya. Pada akhirnya, setiap manusia punya kompas batin masing-masing. Dunia boleh bising, orang boleh menilai, tapi tidak ada yang lebih penting dari berdamai dengan diri sendiri. Dan damai itu hanya datang saat kita jujur. Maka, jika kamu sedang ragu, atau terombang-ambing di persimpangan hidup, ingatlah satu hal, jalan paling benar adalah jalan yang tidak mengkhianati hatimu sendiri. Karena yang bisa bertahan dalam hidup ini bukan mereka yang paling pintar atau paling kaya, melainkan mereka yang paling tahu untuk apa mereka hidup.